Halo kaum penasaran dimanapun kalian berada, kembali lagi di Scary Box. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis supir truk. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Tak perlu basa-basi lagi, langsung masuk ke ceritanya. Simak baik-baik. Malam itu, tepat jam 7 saya berangkat sendirian dari Jakarta mengangkut 6 buah mesin diesel Kubota, 1 buah kompresor angin, 1 buah genset, dan alat-alat untuk perakitan penyulingan pala dan cengkeh. Sebelum berangkat, saya ngopi dulu sambil memanaskan mesin truk. Solar sudah terisi penuh dan saya siap menempuh 8 jam perjalanan nonstop dari Jakarta ke lokasi tujuan. Tujuan saya mengantar barang ke kampung Ciangang, daerah yang berbatasan antara Sukabumi, Sagaranten, Jambang Kidul, Cianjur Selatan. Jam 1 malam saya memasuki daerah Geger Bitung lewat Sukaraja. Kebetulan di situ ada warung masih buka depan Polsek Geger Bitung. Saya beli kopi seduh, kemudian saya lanjut perjalanan. Dari Geger Bitung, saya harus menempuh 2 jam ke lokasi tujuan karena kondisi jalan yang rusak dan sebagian masih jalan batu. Di daerah Gunung Gombong, disitulah terjadi keanehan buat saya. Ya Allah Gusti, di situ saya benar-benar tidak masuk akal. Saya merasa truk yang saya kemudikan terasa seperti mengangkut muatan sangat berat. Ada sedikit tanjakan, saya masukkan ke gigi 1, hampir tidak kuat, nanjak dalam hati saya. Ya Allah, ada siapa di belakang? Di dalam truk tadinya saya rasakan panas dari hawa mesin. Tiba-tiba terasa hawanya sangat dingin. Lalu saya menoleh ke kaca spion kiri. Astagfirullahaladzim. Saya lihat jelas dari spion kiri, ada sosok hitam besar menaiki truk pada sisi ujung bak. Saya lihat besar sekali, rambutnya berantakan. Sekujur badannya hitam, matanya melotot, lidahnya menjulur sampai ke dadanya, dan hidung saya mencium aroma bau amis darah. Saya istighfar, saya syahadat, dan saya bertasbih sebanyak-banyaknya. Saya lawan rasa takut itu. Saya sendiri dan alhamdulillah semua kembali seperti biasa. Tapi tidak hanya di situ saja. Beberapa kilometer dari tempat tadi, saya lihat ada sekelebat warna putih melayang menyeberang di depan saya, lalu gedebuk brak. Suara benturan dari belakang karena saya ngerem mendadak. Barang yang saya bawa membentur barang lainnya. Dan apa yang saya lihat? Allahu Akbar. Di depan saya samping kanan ada sosok mengerikan. Mukanya hitam lebam seperti mayat yang sudah membusuk, hidungnya tertutup kapas yang sudah kotor, dan kain putih usang menutup kepalanya. Saya ambil ponsel, saya hendak menelpon yang punya barang supaya menyusul saya untuk menemani saya. Tanpa sengaja fitur kamera tersentuh di layar HP saya. Dan ini yang saya lihat. Tanpa sengaja terpotret oleh kamera ponsel saya. Itu benar-benar berdiri tepat di depan truk samping kanan. Saya teriak, Astagfirullahaladzim, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhana inni kuntu minna dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya keluar keringat dingin. Berat rasa menginjak pedal kopling. Meski mesin sudah saya hidupkan lagi gara-gara oknum sialan itu, saya berusaha menenangkan diri. Saya berusaha menegarkan hati dengan bertasbih. Saya nyalakan sebatang rokok sambil memandang ke depan. Oknum sialan itu tiba-tiba menghilang, entah pergi kemana. Telinga saya hanya mendengar teriakan yang tidak jelas di dalam hutan bukit di atas jalan. Mungkin setengah jam lebih saya diam dengan keadaan mesin hidup.
dan semua lampu menyala. Antara sadar dan tidak sadar, saya tekan kontak telepon di layar HP saya. Saya menelepon yang punya barang. Terdengar di loudspeaker HP saya. Sep, Sep, oh Sep, oh Sep mana? Kunaon Sep, ngomong atuh mana? Di mana ayeuna ngomong? Sep aya naon mana? Kunaon Sep? Mana kunaon? Eta aya sora naon hahu teh parugu Sep. Eling Sep, eling woi istighfar Sep. Sambung telepon pun tiba-tiba dimatikan. Kurang lebih 1 jam, tiba-tiba ada 6 orang dengan 4 motor datang menghampiri saya. Ternyata yang punya barang bersama teman-temannya dan seorang kiai. Pikiran saya masih di dalam sadar, cuman saya merasa antara sadar dan tidak sadar. Mereka bilang tatapan mata saya begitu kosong. Tanpa babi bu lagi, saya digeser kan, lalu truk dikemudikan oleh salah satu temannya. Setelah tiba di lokasi dan di rumah yang punya barang, sekitar jam 5 subuh, saya dibawa masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, saya diobati dan dirajah oleh beberapa orang alim di kampung itu. Dan setelah semua selesai, saya tidak boleh pulang langsung karena di bumper truk ada yang menemukan secarik kain putih seperti kain kafan. Entah apa yang mereka lakukan pada truk yang saya bawa. Mereka hanya bilang mereka melakukan sesuatu agar tidak terjadi sesuatu lagi di perjalanan. Keesokan harinya saya diperbolehkan pulang. Nah, itulah cerita mistis dari supir truk. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. Jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk share dan like channel ini. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa.